Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Setelah kita belajar hal-hal tentang mahkota yang perlu kita ketahui, dan hal itu diharapkan bisa memotivasi kita bahwa kita bukan hanya sekedar diselamatkan, karena saya percaya keselamatan yang Tuhan berikan untuk mendorong kita bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, karena jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan pindah ke gereja Pergamus atau jemaat Pergamus. Kalau kita kemarin belajar dengan gereja Laodikia, gereja Efesus, gereja Philadelphia, dan gereja Smyrna, hari ini kita ingin belajar tentang jemaat yang ada di Pergamus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 12-17, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan datang segera kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi kita sudah membahas tentang gereja-gereja di Asia Kecil, dan hari ini kita ingin belajar tentang jemaat Pergamus. Kalau kita lihat selalu ada di gereja ini ada pujian, ada sesuatu yang Tuhan puji dari gereja ini. Yang pertama, kalau sudah perhatikan ayat yang ke-13, pujian bagi jemaat Pergamus adalah mereka diam di takhta iblis. Mereka berada pada satu tempat yang bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang biasa, tetapi sebuah tempat dimensi peperangan rohani begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka berada di mana? Di tempat kediaman atau takhta iblis. Jadi Tuhan tahu, Tuhan puji mereka diam di takhta iblis. Yang kedua, dalam keadaan situasi seperti itu, mereka tetap berpegang teguh kepada nama Tuhan. Yang ketiga, tidak menyangkal iman mereka tetap bersaksi, tetap setia walaupun ada ancaman pembunuhan, ada tekanan, ada ancaman-ancaman yang mereka hadapi, tetapi mereka tetap setia. Itu hal-hal yang positif, yang baik, yang dilihat Tuhan di dalam gereja Pergamus. Dalam ayat 14-15 kita melihat celaan bagi gereja ini atau bagi jemaat Pergamus, yaitu di dalamnya ternyata ada pengajaran Bileam. Nanti kita akan mendalami pelan-pelan apa yang dimaksud dengan pengajaran Bileam, sebuah kisah apa yang terjadi kepada orang Israel pada waktu itu, di mana Bileam sebagai nabi Tuhan, dia kompromi, dia dibayar, dan dia mengutuki umat Tuhan, orang Israel, karena dibayar. Yang kedua, celaannya bagi gereja ini adalah mereka makan persembahan berhala. Dan yang ketiga, celaannya adalah mereka berbuat cabul dan mereka mengikuti ajaran Nikolaus. Jadi di dalam kita mempelajari, nanti kita akan belajar secara perlahan-lahan sampai kita bisa memiliki pemahaman. Jadi kita lihat di sini ada pujian, ada celaan juga bagi gereja ini. Dalam bahasa Yunani, kata Pergamus itu mengarah kepada kata Pergamun. Di sini kita perlu tahu bahwa dalam bahasa Yunani mengenal sistem gender atau jenis kelamin, atau maskulin laki-laki, feminim atau perempuan, dari neutral atau banci. Seorang hamba Tuhan, William Barclay, memberikan keterangan bahwa
Pergamum adalah bentuk feminim dari kata itu, sedangkan Pergamos adalah bentuk netralnya. Jadi dalam dunia kuno kedua nama tersebut sama-sama dipakai, hanya saja nama Pergamum lebih dikenal luas. Itu sebabnya terjemahan Alkitab yang lebih baru lebih memilih menggunakan kata Pergamum daripada Pergamus atau Pergamos. Kita akan belajar tentang kota ini. Jadi kita akan membahas beberapa hal penting. Yang pertama, kota dan jemaat Pergamus. Kalau di Efesus terkenal sebagai kota terbesar di Asia pada masa itu, Smyrna terkenal sebagai kota yang paling indah, maka Pergamus dikenal karena dia adalah ibu kota provinsi Asia pada masa itu. Karena itu, para pejabat Romawi banyak tinggal di kota ini. Kota Pergamus terletak di sekitar 100 kilo di sebelah utara Smyrna dan dikenal sebagai kota Bergama di Turki modern sekarang ini, dan dia terletak di atas sebuah bukit berbentuk kerucut. Ada dua hal yang menonjol dari kota Pergamus ini. Kota ini memiliki perpustakaan yang besar. Jadi artinya berarti kota ini dan gereja di situ, saudaraku, latar belakangnya orang-orangnya adalah orang-orang yang mau belajar. Pergamus memiliki sebuah perpustakaan yang besar pada saat itu, melebihi kota-kota yang lain kecuali Alexandria di Mesir. Bagaimana ceritanya sampai Pergamus memiliki perpustakaan nomor 2 di dunia pada masa itu? Pada masa itu orang masih menulis di atas kertas papirus yang dibuat dari pohon papirus. Dari kata papirus inilah diturunkan kata paper dalam bahasa Inggris yang artinya kertas. Pohon papirus banyak tumbuh di sekitar sungai Nil Mesir. Karena itu produksi kertas papirus juga berpusat di Mesir. Itu sebabnya perpustakaan terbesar justru ada di Alexandria, Mesir. Mesir juga menjadi satu-satunya pengekspor kertas papirus ke seluruh dunia pada masa itu. Terdorong untuk menyaingi perpustakaan di Alexandria, Mesir, maka pada abad ketiga setelah Masehi, Raja Pergamus yang bernama Eumenes membujuk salah satu cendekiawan dan pustakawan Alexandria bernama Aristophanes untuk pindah bekerja di perpustakaan Pergamus dengan gaji yang sangat tinggi. Tapi sayang hal ini diketahui oleh Raja Mesir Ptolemeus yang akhirnya memenjarakan Aristophanes dan menghentikan ekspor papirus ke Pergamus. Dan ini secara perlahan-lahan mematikan perpustakaan Pergamus karena papirus adalah satu-satunya bahan tulis yang dikenal pada zaman itu. Tapi Raja Pergamus, Eumenes, tidak putus asa untuk mengganti bahan-bahan tulis papirus yang sudah tidak didatangkan dari Mesir. Dia meminta para pegawainya untuk membuat bahan tulis yang lain. Mereka pun menemukan ide untuk membuat bahan tulis dari kulit binatang yang disamak dan diperhalus. Setelah melalui beberapa uji coba, mereka yakin itu dapat menjadi bahan tulis yang baik, bahkan lebih tahan lama daripada kertas papirus. Dan mereka mulai memproduksi bahan tulis dari kulit binatang secara besar-besaran di Pergamus dan mengekspornya kemana-mana. Ini contoh bahan tulis dari kulit binatang yang disamak dari bahan tulis yang baru diberi nama perkamen sesuai dengan nama asalnya, yaitu Pergamun. Seorang penafsir F.F. Bruce, dia berkata kata perkamen berasal dari nama kota Pergamum di Asia Kecil karena produksi tulis yang lebih populer daripada papirus dan digunakan secara luas. Bandingkan dengan 2 Timotius 4:13, jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Perkamen ini juga lalu mendominasi perpustakaan Pergamus, di mana perpustakaan Pergamus ini menyimpan sekitar 200.000 literatur perkamen, dan ini membuat perpustakaan Pergamus menjadi perpustakaan terbesar nomor 2 di dunia pada masa itu, di samping Alexandria, Mesir. Nah, ini yang membuat Pergamus menjadi kota yang terkenal dengan kebudayaan yang tinggi, melampaui kota-kota lain di Asia Kecil pada masa itu. Jadi sebelum kita akan masuk lebih jauh, kita akan belajar sedikit sejarah hal ini, dan kita akan sambung lagi besok dan seterusnya sampai kita tuntas belajar tentang gereja Pergamus. Kiranya pagi ini kita bisa melihat hal yang menjadi pujian dan celaan dari Tuhan untuk gereja ini, bahwa Tuhan memuji walaupun mereka diam di takhta iblis, mereka tetap pegang nama Tuhan, mereka tidak menyangkal iman, mereka tetap bersaksi, setia walaupun diancam dengan pembunuhan. Celaannya adalah di situ ada pengajaran Bileam, ada penyembahan persembahan berhala, makan persembahan berhala, ada perbuatan cabul, dan mereka mengikuti ajaran Nikolaus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.